Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah pemilik dan penyelenggara kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami telah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Di bala saatnya kami anak-anak Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Memberkati kami Tuhan agar kami dapat mendengar, menyimpan dan memelihara dalam firman-Mu dalam kehidupan kami, serta dimampukan oleh Roh Kudus Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami sebab kami orang-orang muda telah siap mendengarnya. Haleluya, amin. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Coba saya mau balik samping kiri, samping kanan, saya senyum. Dan tadi lagu saya malas hanya saat ada senyum. Kasih panas gitu. Baik, orang-orang muda yang dikasihi Tuhan Yesus, pada hari ini kebenaran firman Tuhan yang datang untuk kita sama-sama renungkan, yaitu dari kitab Daniel. Kitab Daniel pasal 5 ayat 23 hingga ayat yang ke-28. Daniel pasal 5 ayat 23 hingga ayat 28. Semua sudah dapat? Dia di sekitar perjanjian baru tersesat. Soalnya dari perjanjian lama. Biasa dia pindah-pindah tempat, kadang di Kejadian, kadang kembali di Wahyu. Baik, semua sudah apa? Suara kami telinga. Kejadian. Daniel pasal 5. Sudah? Daniel pasal 5 ayat 23 hingga ayat 28. Yang mau baca silakan berdiri. Yang mau baca sama ada sudah. Yang mau baca, yang tergerak hati silakan berdiri. Dua 23, 24, 25, 26, 27, 28. Daniel pasal 5 ayat yang ke-23. Tuhanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga, berkakas dari baiknya di bawah orang kepada Tuhanku. Lalu Tuhanku serta para pembesar Tuhanku, para istri dan para bunik Tuhanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuhanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui. Dan tidak Tuhanku muliakan Allah yang menggenggam nafas Tuhanku dan menentukan segala jalan Tuhanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan tuliskanlah tulisannya. Maka yang dalam tulisan yang tertulis itu Mene Mene Tekel Upharsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuhanku, dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel Tuhanku ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuhanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Baik, demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang telah membaca, mendengar, dan akan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Shalom. Baik, demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang telah membaca, mendengar, dan akan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Shalom. Teman-teman muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan untuk kita sama-sama renungkan pada hari ini adalah kita berharga di mata Tuhan. Tema ini diangkat untuk ditulis karena dilatar belakangi oleh adanya pemahaman yang keliru tentang diri kita.
anggapan bahwa nilai diri kita diukur dengan segala sesuatu yang kita miliki. Misalnya memiliki perhiasan yang barang-barang bermerek dan mahal menjadi hal utama karena barang-barang itu menambah harga diri kita. Punya mobil mewah, punya rumah mewah, jabatan tinggi, dan sebagainya. Ini yang membuat orang seringkali harus memiliki itu. Menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan itu. Terkadang orang sering menggunakan segala cara untuk mendapatkan hal-hal yang menarik dalam hidupnya, untuk dia bisa capai itu semua. Padahal Tuhan memandang kita berharga bukan pada apa yang kita pakai, apa yang kita miliki. Tuhan tidak mengukur harga diri kita berdasarkan hal-hal yang bersifat materi yang kita peroleh. Coba kita baca dan kita perhatikan secara baik dari kitab Daniel pasal 5 ayat 23 ke ayat yang ke-28. Di situ Raja Babel, yaitu Belshazzar, mengadakan jamuan pesta yang mewah sebagai kebiasaan hidup kaum bangsawan dan penguasa pada saat itu. Tetapi sayangnya perabot-perabot pesta yang digunakan ialah perabot-perabot yang diambil dari bait Allah, yang digunakan dalam ibadah kepada Tuhan. Itu yang digunakan untuk pesta. Raja Babel menggunakan perlengkapan kemah suci untuk dipakai dalam acara yang dibuat oleh manusia yang tidak menghormati Tuhan. Itu sebabnya Tuhan melakukan intervensi. Itu sebabnya Tuhan campur tangan di dalam hal itu. Apa wujud intervensi yang dilakukan Tuhan? Atau apa wujud campur tangan Tuhan? Yaitu dengan muncul telapak tangan dan menulis mene tekel unfasin. Kata tekel berarti ditimbang. Jadi kehidupan raja pada waktu itu ditimbang oleh Tuhan, dan hasil timbangan itu diperlihatkan bahwa kehidupan Raja Babel tersebut sangatlah ringan. Jika diperhatikan, Raja Babel memiliki segalanya, namun di hadapan Tuhan tidak ada arti. Dengan demikian disimpulkan bahwa harga diri kita di hadapan Tuhan bukan ditentukan oleh kekayaan dan jabatan yang kita miliki. Pertanyaan yang patut kita ajukan ialah, apakah yang menjadi penilai Tuhan dalam diri kita sehingga kita berharga baginya? Yang menjadi pertanyaan untuk kita sama-sama renungkan adalah, apa yang menjadi penilai Tuhan dalam diri kita sehingga kita berharga baginya? Di sini beta ada buat beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, ada rasa hormat dan takut akan Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan bukan berdasarkan apa yang kita pakai dan kita miliki. Kita berharga di mata Tuhan karena kita menaruh rasa hormat dan takut akan Tuhan. Raja Belshazzar tidak menaruh rasa hormat dan takutnya akan Tuhan.
Justru sebaliknya, ia meninggikan dirinya di hadapan umatnya waktu itu. Rasa hormat dan takut akan Tuhan terrealisasi dalam totalitas hidup kita. Saya ambil contoh ketika kita ibadah kepada Tuhan, hadirat Tuhan ada di antara kita. Dalam kesadaran itu seharusnya kita memiliki rasa hormat dan takut akan Dia. Contoh sederhana sebagai wujud takut dan hormat akan Tuhan yaitu tutup HP, sampai menggunakan HP di saat kita beribadah, atau fokus kepada kebenaran firman Tuhan, bahkan ibadah yang sementara kita berlangsung. Contoh kecil sebagai orang-orang muda, terkadang dalam ibadah kita sering main handphone, buka WA, FB dan lain sebagainya. Oleh karena itu, rasa hormat dan takut akan Tuhan yang sederhana yang harus kita lakukan adalah tutuplah handphonemu, jangan pegang, jangan bermain di saat ibadah. Yang kedua, memiliki kehidupan rohani yang baik. Kita akan dianggap berharga oleh Tuhan di saat kita memiliki kehidupan rohani yang baik. Rasul Paulus dalam pimpinan Roh Kudus terkait dengan kehidupan rohani yang baik menulis, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Itu kita bisa baca di 1 Petrus 3 ayat 4. Seorang yang berharga di mata Tuhan adalah seorang yang senantiasa memiliki kehidupan rohani yang baik. Ia senantiasa memelihara kehidupan rohaninya, memelihara hubungan intimnya dengan Tuhan. Dia tidak pernah lepas dari hubungan doanya dengan Tuhan, tidak pernah dilupakan sedetik pun. Di saat kita sadar bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan, dan kita selalu berhubungan baik dan sehat dengan Tuhan, maka di situ Tuhan akan menganggap kita sangatlah berharga. Dan yang ketiga, hidup bermanfaat bagi sesama. Kita hadir di dunia ini tentu dengan tujuan. Mungkin orang hidup tanpa ada tujuan, pasti ada tujuan. Tuhan menghadirkan kita di bumi memiliki tujuan yang harus dicapai melalui kehidupan kita. Artinya kita ada di dunia ini dengan tujuan yaitu supaya kehidupan kita bermanfaat atau berguna bagi orang lain. Setidaknya kita hadir di tengah-tengah kehidupan orang lain, sampai terlalu menyusahkan orang itu, tapi setidaknya kita bermanfaat bagi dia. Oleh sebab itu, kita harus mendekatkan diri dan menyatukan diri dengan Tuhan agar hidup kita berproduksi dengan baik, agar kita bisa dibentuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya diri sendiri. Karena hal kasih diciptakan bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga untuk orang lain yang ada di sekeliling kita. Tuhan Yesus Kristus menegaskan demikian, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 3. Oleh sebab itu, tinggallah di dalam Tuhan,
sebab di dalam Tuhan kita dapat berbuah dan buah kita banyak. Terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita tiada hentinya. Sadarlah bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bangunlah komitmen yang baik di hadirat Tuhan agar hidup kita bisa bermanfaat bagi orang lain, dan ketahuilah bahwa kita selalu berharga di mata Tuhan dan tidak dipandang oleh apa yang kita miliki, apa yang kita pakai, namun kita sangat berharga dengan kualitas hidup yang baik sesuai dengan perintah Tuhan. Dan firman Tuhan itu kita dapat memahami bahwa dengan menyatu dengan Kristuslah hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Kita berharga bagi Tuhan dan pakailah hidup kita sebagai alat yang berguna di hadirat Tuhan. Pembahasan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami sebagai pemuda dan pemudi bahwa kami sangat berharga di hadirat Tuhan. Ajari kami untuk membangun komitmen dan setia sampai akhir hayat kehidupan kami bersama Tuhan. Ini kami Tuhan, pakai terus hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan syukur kami. Mari Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang telah dipersiapkan dari rumah kami masing-masing, kiranya menjadi berkat dalam pelayanan kami ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.